Selamat pagi pemirsa, Sobat Nurse, hadir menjumpai Anda di edisi kali ini bersama saya Nurse Joko. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar informasi keperawatan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut ini kita akan berbahas tentang teori keperawatan OREM dan penerapan teori OREM dalam asuhan keperawatan. Bersama kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Sobat Nurse yang akan menyampaikan informasi terbaru hari ini. Kita sapa Nurse Giri. Selamat pagi Nurse Giri, bagaimana kabar pagi ini? Baik kan? Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan Sobat Nurse semua hari ini. Semoga teman-teman semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang teori OREM dalam keperawatan ya. Sepertinya rekan-rekan Sobat Nurse sudah tidak sabar menunggu informasi pada kesempatan ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Nurse Giri untuk menyampaikan teori keperawatan yang saat ini kita akan berbahas tentang teori OREM dan bagaimana aplikasi dalam proses keperawatan. Dipersilakan Nurse Giri. Dorothea Elizabeth OREM terlahir pada tahun 1914 di Baltimore, Maryland. Kemudian meninggal pada tahun 2007 di Savannah, Georgia di usianya yang ke-93 tahun. OREM menempuh pendidikan jenjang diploma di Rumah Sakit Providence, Washington DC. Kemudian pada tahun 1939 menempuh pendidikan sarjana di Universitas Katolik Washington DC dan jenjang pasca sarjana pada tahun 1945 di universitas yang sama. Karena prestasinya, OREM mendapatkan banyak gelar doktor kehormatan. Setidaknya ada 3 buah universitas yang memberikan gelar doktor kehormatan. Pada tahun 1976 dari Universitas Georgetown, tahun 1980 dari Universitas Kata Inkarnasi, dan tahun 1988 dari Illinois University. Beliau juga mendapatkan penghargaan khusus dari universitas tempat menempuh pendidikannya sebagai alumni yang berprestasi untuk teori keperawatan. Pekerjaan OREM merupakan pekerjaan yang patut dibanggakan. Dimulai sejak awalnya beliau menempuh pekerjaan sebagai seorang staf pelaksana perawatan, kemudian menjadi perawat tugas pribadi. Setelah menempuh pendidikan pasca sarjana, beliau mengajar di kampusnya tempat belajar sebagai perawat pendidik, sekaligus sebagai perawat peneliti. Kemudian, OREM juga menjadi seorang manajer keperawatan. Dan di akhir hidupnya setelah masa pensiun, beliau menjadi seorang konsultan keperawatan. Salah satu karya OREM yang luar biasa adalah teori self-care deficit yang diterbitkan dalam buku Nursing Concept of Practice. Buku ini diterbitkan dalam jangka waktu sekitar 30 tahun, dimulai sejak tahun 1971 sampai 2001. Edisi pertama pada tahun 1971, kemudian 1973, 1976, 1980, 1991, dan edisi terakhir diterbitkan di tahun 2001. Teori self-care deficit merupakan salah satu model konseptual keperawatan yang diakui oleh dunia. Teori ini pada dasarnya terdiri dari 3 buah teori. Yang pertama adalah teori self-care,
Yang kedua, teori self-care deficit. Dan yang ketiga adalah teori nursing system. Baik sobat, bagaimana asumsi dasar dari self-care deficit nursing theory? Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa setiap manusia hendaknya mandiri dan bertanggung jawab atas perawatan dirinya sendiri. Setiap manusia adalah individu-individu yang berbeda. Keperawatan adalah suatu bentuk tindakan dan interaksi antara dua orang atau lebih. Perawatan dasar dan pencegahan dari kondisi kesehatan yang buruk dilakukan dengan memenuhi kebutuhan perawatan diri universal dan pengembangan. Pengetahuan seseorang tentang potensi masalah kesehatan diperlukan untuk mempromosikan perilaku perawatan diri. Perawatan diri dan perawatan dependen adalah perilaku yang dipelajari dalam konteks sosial dan budaya. Kemudian, bagaimana konsep kunci dari self-care deficit nursing theory ini? Yang pertama adalah teori self-care requisite. Ada 4 komponen dari teori ini. Yang pertama adalah universal self-care, merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan udara, air, makanan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, interaksi sosial, pencegahan, dan kerusakan hidup. Yang kedua adalah health deficient self-care. Ini merupakan individu ketika mengalami keterbatasan sehingga tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan perawatan dirinya akibat suatu penyakit atau cedera. Yang ketiga adalah developmental self-care. Ini merupakan kondisi yang meningkatkan proses pengembangan siklus kehidupan, misalnya pekerjaan baru, perubahan struktur tubuh atau kehilangan rambut. Yang keempat adalah self-care agency. Ini merupakan kemampuan melakukan self-care yang dipengaruhi oleh kondisi dasar seperti usia, jenis kelamin, status perkembangan, dan status kesehatan. Yang kedua adalah teori self-care. Dalam teori ini ada 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah self-care capabilities, kemudian self-care demand, dan self-care deficit. Self-care capabilities adalah keperawatan diberikan jika kemampuan merawat berkurang atau tidak dapat terpenuhi atau ada ketergantungan perawatan diri. Self-care demand adalah kebutuhan perawatan diri sebagai tindakan yang disengaja atau dilakukan dengan bertujuan. Self-care deficit adalah pemenuhan perawatan diri dependen oleh orang dewasa yang bertanggung jawab memenuhi jika perawatan diri belum matang, misalnya pada bayi atau pada pasien atau seseorang yang mengalami ketidakmampuan, misalnya sedang mengalami koma. Teori yang ketiga adalah teori nursing system. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah fully compensatory system, partly compensatory system, dan supportive educative system. Fully compensatory system adalah menyelesaikan terapeutik self-care pasien, kompensatory ketidakmampuan self-care, dan mendukung serta melindungi klien. Partly compensatory system adalah situasi perawat dan klien untuk melakukan perawatan atau tindakan lain, dan masing-masing memiliki peran yang besar untuk mengukur kemampuan melakukan self-care. Support educative system adalah upaya untuk membantu membentuk internal atau external self-care, atau sering juga disebut dengan supportive developmental system. Bagaimana hubungan antar teori? Teori defisit perawatan diri. Kapan dan mengapa orang membutuhkan perawatan kesehatan?
Ide utamanya adalah individu mengalami keterbatasan yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka. Keterbatasan dapat berupa kondisi kesehatan, kondisi internal misalnya usia, atau eksternal misalnya kematian tak terduga dalam keluarga. Teori perawatan diri. Apa itu perawatan diri dan apa itu perawatan independen? Ide utamanya adalah perawatan diri sebagai perilaku yang dipelajari dan oleh karena itu bentuknya bervariasi menurut konteks budaya dan sosial individu. Perawatan diri sebagai tindakan yang disengaja, yaitu dilakukan dengan tujuan. Perawatan dependen oleh orang dewasa yang bertanggung jawab menggantikan perawatan diri jika kemampuan perawatan diri mereka belum matang. Teori sistem keperawatan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh perawat pada saat mereka merawat? Apa produk yang dibuat perawat? Dan hasil apa yang dicari oleh perawat? Ide utamanya adalah, perawat menentukan apakah bantuan keperawatan itu diperlukan, kemudian bagaimana merancang rencana asuhan, dan menetapkan asuhannya. Tujuan dari sistem keperawatan adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien, untuk memenuhi kebutuhan atau prasyarat, atau untuk mengurangi permintaan. Berikut ini adalah kerangka konsep dari teori OREM. Ada 4 komponen besar, yakni self-care, self-care agency, nursing agency, dan self-care demand. Apabila seseorang mengalami defisit self-care, maka dia memerlukan bantuan self-care dari orang lain. Atau ketika self-care agency dan self-care demand ini tidak seimbang, kebutuhan self-care demand-nya lebih tinggi, maka dia memerlukan bantuan dari self-care agency. Bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk asuhan keperawatan yang disebut dengan nursing agency. Kemudian keempat aspek ini dipengaruhi oleh conditioning factor. Hubungan teori OREM dengan proses keperawatan. OREM menjelaskan bahwa proses keperawatan sebagai frasa yang digunakan oleh perawat untuk menggambarkan apa yang dia sebut sebagai aspek teknologi profesional dari praktek perawatan. OREM menyatakan bahwa proses keperawatan diwakili oleh seorang perawat yang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan operasi diagnostik, preskriptif, pengaturan, pengobatan, serta mencakup evaluasi sebagai aspek pengendalian. Sehingga, dalam teori ini, proses keperawatan menurut OREM ada 3 langkah. Langkah pertama adalah nursing, diagnostic, and prescription. Langkah kedua, regulatory operation. Dan langkah ketiga adalah production and management of nursing system. Berikut ini kami sampaikan perbandingan antara proses keperawatan menurut OREM dengan proses keperawatan yang kita gunakan sehari-hari. Proses keperawatan yang kita gunakan sehari-hari ada 6 langkah, meliputi assessment, diagnosis keperawatan, outcome, perencanaan dengan rasional yang spesifik, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan OREM membagi langkah proses perawatan menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah diagnosis and prescription. Langkah kedua, design of nursing system and plan for delivery of care. Langkah ketiga adalah production and management of nursing system. Berikut ini adalah langkah perawatan menurut OREM. Langkah pertama, nursing, diagnostic, and prescription. Diagnosis keperawatan membutuhkan perawat untuk memperoleh data tentang agen perawatan diri pasien dan permintaan perawatan diri. Preskriptif menentukan cara yang merupakan rangkaian tindakan dan tindakan perawatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri.
Langkah kedua adalah Design for Regulatory Operation. Ini merupakan proses merancang sistem perawatan yang efektif dan efisien dengan melibatkan pemilihan cara yang sesuai untuk membantu pasien. Desain ini mencakup peran perawat dan pasien dalam kaitannya dengan tugas perawatan diri yang akan dilakukan. Pelaksanaan intervensi perawatan berdasarkan sistem perawatan dan jenis bantuan yang ditetapkan. Langkah ketiga adalah Production and Management of Nursing System. Merupakan langkah evaluasi dalam rangkaian asuhan perawatan. Sistem perawatan regulasi dibuat melalui interaksi perawat dengan pasien, sehingga tindakan perawat secara konsisten berusaha untuk memenuhi permintaan perawatan diri terapeutik yang tidak terpenuhi dan ditentukan, dan untuk membantu pasien melaksanakan atau mengembangkan agen perawatan diri. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Nurse Lutfi. Saya yang bertugas pagi ini mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Pagi, Nurse. Bisa Ibu sebutkan namanya? Dan saya cocokkan dengan data diri yang sudah saya peroleh agar tidak terjadi kesalahan. Nama saya Ibu M. Umur saya 48 tahun. Saat ini saya sering merasa badan terasa pegal semua dan tidur tidak terasa nyenyak. Baik, kalau begitu bagaimana jika kita mengobrol untuk saya ketahui tentang masalah Ibu saat ini sehingga Ibu datang ke rumah sakit? Baik Ibu M, untuk keperluan saya akan menggali data-data terkait kondisi kesehatan Ibu. Saya harus menanyakan beberapa pertanyaan. Diharapkan data-data yang saya peroleh dapat mengantisipasi masalah kesehatan Ibu ke depannya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Nurse. Saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Apakah Ibu punya kebiasaan merokok sebelumnya atau sampai saat ini? Punya, Nurse. Saya biasa merokok sampai 1,5 bungkus per hari dan belum dapat berhenti. Kalau kebiasaan makan gimana Bu? Berapa kali sehari? Saya makan tidak tentu, Nurse. Tapi saya sering makan makanan cepat saji seperti McD, KFC, kadang goreng nugget atau mie instan karena praktis. Saya malas kalau harus masak. Pekerjaan saya sudah menyita waktu. Ibu M, pasti cukup sibuk ya, sampai tidak sempat masak. Berapa jam dalam sehari Ibu bekerja? Saya kebetulan bekerja di salah satu fakultas di universitas. Sehari bisa dari pagi sampai malam. Kira-kira lamanya 12 jam. Kebetulan saya bagian administrasi, jadi cukup menguras pikiran. Dan kebetulan saya juga sengaja mencari pekerjaan yang membuat saya harus terus berkonsentrasi terhadap pekerjaan saya. Apakah Ibu punya kebiasaan minuman-minuman alkohol? Tidak pernah kalau untuk minuman beralkohol. Saya hanya suka makan, tapi jarang berolahraga. Sebelum saya bercerai dengan suami saya 6 bulan yang lalu, saya biasanya bermain kartu dengan kelompok bermain kami, termasuk dengan mantan suami saya dulu. Tapi sejak bercerai, saya jadi malas keluar rumah. Sepulang bekerja larut malam,
saya biasanya lapar dan makan makanan cepat saji yang saya beli atau masak sendiri. Setelah kenyang saya pergi tidur, kurang lebih lamanya 6-7 jam. Begitu terus rutinitas saya sehari-hari, Nurse. Berdasarkan informasi dari data-data yang kami peroleh, saat ini ibu memiliki dua masalah. Yang pertama, ibu belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai risiko yang mungkin dialami oleh ibu terkait dengan penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung mendadak. Karena ibu tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka masalah yang mungkin muncul adalah adanya kemungkinan suatu hari nanti ibu terkena penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah atau disebutnya kardiovaskuler. Apakah sampai di sini ibu sudah paham? Wah, ternyata akibat saya tidak memperhatikan pola makan dan gaya hidup, penyakit berbahaya itu dapat bermunculan ya, Nurse? Ya, betul sekali Ibu. Jadi di pertemuan ini saya akan membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya mengenai apa saja yang akan diinformasikan kepada Ibu terkait data kesehatan Ibu yang kami nilai menyimpang dari seharusnya. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia, Nurse. Saya juga sudah sering mengeluh kelelahan bila berjalan agak jauh dan tidur tidak nyenyak. Apakah itu berhubungan? Ya, bisa berhubungan Bu. Untuk memastikannya, mari dari sekarang Ibu harus mempunyai keinginan yang kuat untuk merubah pola makan dan gaya hidup yang sehat. Jika Ibu tidak siap, untuk pertemuan pertama ini silakan diutarakan saja. Nanti kita atur kembali pertemuan berikutnya agar Ibu tidak bosan. Saya siap, Nurse. Baik Ibu, untuk pertemuan pertama ini, saya akan menginformasikan tentang target yang harus dicapai. Yang pertama, menurunkan kadar kolesterol. Untuk itu, Ibu akan saya minta untuk membuat catatan harian tentang makanan apa saja yang Ibu konsumsi dalam 3 hari ke depan. Kemudian Ibu akan belajar apa itu kolesterol dan efeknya pada jantung dan pembuluh darah. Ibu juga akan mempelajari kolesterol dan lemak yang terkandung dalam makanan cepat saji. Sehingga nanti Ibu paham mengapa makanan cepat saji itu tidak baik dikonsumsi terus-menerus. Apalagi jika tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang baik. Sampai di sini, adakah yang akan Ibu tanyakan? Artinya, nanti saya tidak boleh sama sekali makan makanan cepat saji. Pertanyaan yang baik sekali. Baik, pertanyaan Ibu ini akan kita pelajari sama-sama setelah Ibu mempelajari tentang kandungan kolesterol yang ada dalam makanan cepat saji tersebut. Kita analisa bersama juga makanan yang Ibu konsumsi selama 3 hari ke depan sesuai dengan catatan harian Ibu. Bagaimana? Ibu setuju? Oh, setuju sekali. Karena bisa terbayangkan oleh saya kalau saya harus menyetop semua makanan kesukaan saya. Rasanya berat sekali. Saya mengerti sekali kalau Ibu merasa berat, kalau harus merubahnya saat ini. Bagaimana jika kita beri penghargaan atau hadiah atas upaya Ibu untuk menurunkan kolesterol? Jika Ibu berhasil merubah pola makan, maka berikutnya Ibu dipersilakan untuk makan masakan Itali dan resep khusus untuk menurunkan kadar kolesterol. Dan juga saya akan minta bantuan dokter untuk terapi anti kolesterol yang disesuaikan dengan kondisi Ibu. Setuju sekali, Nurse. Itu membuat saya bersemangat. Sama-sama Ibu. Sekarang mari kita teruskan kontrak pertemuan selanjutnya. Adalah bagaimana menghentikan kebiasaan merokok Ibu. Kapan Ibu bersedia? Bagaimana jika nanti setelah makan siang? Baik,
Saya sesuaikan dengan waktu yang Ibu inginkan. Baiklah, pertemuan ini saya akhiri dulu ya Bu. Nanti kita lanjutkan setelah makan siang. Selamat siang Ibu M, selamat beristirahat.